Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ali sahbi wa tuba'i ila amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da maghrib, Musola Miftahul Jannah Citek, yang biasanya pengajian rutin kita di musola ini dilaksanakan ba'da Isya. Namun oleh karena pada Isya Al-Fakir ada acara Isra Mi'raj di Kampung Gempol 2 RT 02 RW 02 Desa Ridokali, yaitu di Musola An-Nur yang ketua DKM-nya Bapak Sarifudin. Maka untuk sementara malam ini pelaksanaannya ditarik kepada maghrib sampai Isya. Dan insya Allah malamnya akan datang seperti biasa lagi pada Isya. Kalau tidak ada acara lagi, yang belum ada lagi ya. Aminan aku. Bikin pula waktu bajok deh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta paduka alam kekasihnya Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kita berharap semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya benar-benar diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul hikmah dari beliau, juga mendapatkan air telaga beliau dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kasihnya Allah, yaitu rombongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, rombongan orang-orang yang akan dijadikan penghuni surga. Mudah-mudahan kita berada di rombongan mereka nanti hari kiamat. Walaupun umpama kita berada di barisan paling belakang, nggak apa-apa. Yang penting kita masuk berada di rombongan mereka, insya Allah selamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini taklim kita adalah merupakan taklim pertemuan yang ke 379 ya. Benar. Mari kita awali taklim kita malam ini sebagaimana biasa. Yang pertama dengan pembacaan surah Al-Fatihah, disambung yang kedua dengan pembacaan sholawat walaupun singkat. Yang ketiga disambung dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk orang-orang yang kita cintai dan berjasa dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak kita, ponakan-ponakan kita. Dan kita doakan apabila ada yang sedang sakit, kita doakan semoga yang sedang sakit, baik sakit zahirnya, batinnya, sakit pikirannya, sakit hatinya,
terutama sakit dalam amalnya, dalam ibadahnya, banyak meninggalkan ibadah. Semoga mereka yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali dalam kesehariannya, dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik, dengan lancar, dengan istiqomah. Betul kami ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اغفر لنا آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله اللهم بارك لنا برجب وشعبنا اللهم بارك لنا برجب وشعبنا وبلغنا رمضان وأصلنا قصيدنا وبلغنا رمضان وأصلنا قصيدنا يا الله berkalilah kami di bulan dan bulan ya Allah berkailah kami di bulan dan bulan sampaikanlah umur kami hingga pada bulan Ramadan sampaikanlah umur kami hingga pada bulan Ramadan hasilkanlah maksud-maksud kami kabulkanlah doa-doa kami ampunilah dosa-dosa kami kabulkanlah hajat-hajat kami salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah Al-Wajud fi kulli jalan La ilaha illallah Al-Ma'bud fi kulli makan La ilaha illallah Al-Masrur fi kulli lisan La ilaha illallah Al-Ma'ruf bil ihsan La ilaha illallah Kullu yawmin huwa fi sa'an La
Masyaallah muslimin rahimakumullah wa a'lakumullah wa abidakumullah. Malam ini kita berada di malam 27 Rajab 1446 Hijriah. Pas malam Senin tadi. Sesuai dengan peristiwa terjadinya Isra Mi'raj, yaitu malam Senin, tanggalnya tanggal 27, bulannya bulan Rajab, hanya tahun yang berbeda. Peristiwa Isra Mi'raj dulu terjadi tahun 1 sebelum Hijriah atau tahun 621 Masehi. Sekarang sudah tahun 1446 Hijriah atau tahun 2020. Ya 14 abad lebih dah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka Pak Haji, sahabat sadayana. Wa bisalam amin. Dang Pak Haji, dang. Kayak Pak Haji viral kayak. Di Amerika kayak kepala endless. Di mana peristiwa terjadinya Isra Mi'raj Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad SAW itu terjadi di asri sinin cuma kencang tuh itu pada umur saya habis bini taruh ke kaya ke Pak Ujang mana pada tidak tinggal ya tapi dah dongkap pada umur berarti upah minta panjang umur dongkap ya kemana turun itu terjadi di asri sinina wasala sati asurin ba'da nubuwah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi 10 tahun 3 bulan setelah Rasulullah SAW beliau menjadi nabi, setelah beliau menjadi rasul. Nah, setelah beliau menjadi nabi, diangkat oleh Allah menjadi nabi, Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Nah, 10 tahun 3 bulan kemudian beliau dipanggil oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk menerima perintah yang sangat amat penting secara langsung, yaitu perintah sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada pertemuan taklim sebelumnya sempat disampaikan oleh Al-Fakir bahwa ada beberapa amalan yang seyogianya kita amalkan di malam 27 Rajab, malam diisrokannya dan dimirajkannya Rasulullah SAW, malam yang sangat mulia, malam yang apabila kita berdoa di malam itu diijabah oleh Allah secara cepat. Dan seandainya kita mampu, kalau bisa malam ini malam 27 Rajab jangan tidur. Ngapain? Perbanyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Apa itu sholat sunnah? Apa itu membaca Quran? Ataukah memperbanyak membaca sholawat? Ataukah memperbanyak istighfar, bertaubat? Ataukah memperbanyak amalan-amalan soleh yang lainnya? Kalau bisa, kalau mampu, jangan tidur. Jadi tidak tidurnya malam ini bukan untuk ngobrol di pos ronda, bukan untuk main gaplek, bukan untuk nonton TV, tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena
pada malam 27 Rajab dulu Rasulullah pun tidak tidur. Dari mulai setelah beliau selesai melaksanakan sholat Isya, beliau melakukan perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau melakukan perjalanan naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Mustawa, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di bawah aras. Akhirnya terjadi dialog percakapan antara beliau dengan Allah. Saat itu apa yang beliau ucapkan? Yang beliau ucapkan adalah At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Setelah beliau mengucapkan demikian, kedatangan beliau langsung disambut oleh Allah. Allah menyambut dengan mengatakan kepada Nabi Muhammad, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi kita, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian para malaikat yang ada di situ bersyahadat, syahadatullah, syahadatul Rasul, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan lalu kemudian para malaikat berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Setelah itu beliau menerima perintah sholat yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam, baik laki-laki perempuan yang sudah mukallaf. Kewajiban sholat tidak pernah akan gugur kepada orang Islam yang sudah mukallaf sekalipun dalam keadaan sakit parah, sepanjang akalnya masih sehat, sepanjang ingatannya masih normal. Walaupun sakitnya sakit parah, kewajiban sholat belum gugur. Lakukan sholat dalam keadaan sakit. Caranya pelajari, ilmunya ada. Tata cara melakukan sholat dalam keadaan sakit. Kata Rasulullah, kalau engkau mampu melakukan sholat dengan berdiri dalam keadaan sakit, vakum, lakukan sholat dengan berdiri. Karena sholat dengan posisi berdiri itu jauh lebih afdal daripada posisi duduk. Dan sholat dengan posisi duduk jauh lebih afdal daripada posisi berbaring. Dan sholat posisi berbaring jauh lebih afdal daripada posisi terlentang. Awas, jangan sampai salah dengar. Saya bilang terlentang, bukan telentang. Beda itu. Terlentang dengan telentang beda. Kalau terlentang nangkara, kalau telentang, tangan yang bukaku ditelen. Ya keselak. Dan sholat dalam posisi terlentang itu jauh lebih baik daripada sholat dengan isyarat mengedipkan mata. Ya Rasulullah, kalau orang yang sakit ini matanya sudah tidak bisa berkedip, tidak bergerak, tapi masih eling, masih bisa mengenal orang yang datang, lakukan sholat dalam hati. Ya Rasulullah, orang yang sakit ini hatinya sudah tidak berdetak, jantungnya tidak berdetak, urat nadinya sudah tidak berdetak, berarti orang ini sudah saatnya disolatkan. Sallu qabla an tusallu. Salatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Karena satu saat mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya untuk pulang ke akhirat. Satu saat siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun profesi kita, sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki, satu saat pasti kita akan disolat dan dibungkus hanya dengan kain kafan. Mana baju seragamu? Mana bintang empatmu? Tidak ada. Itu semua akan begitu, kita akan mengalami seperti itu. Jadi kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Silahkan cari dunia, tapi jangan lupa ibadah, terutama sholat.
cari harta sebanyak-banyaknya. Udah setiap berusaha harta kita semua nggak apa-apa. Tapi tetap jangan tinggalkan sholat. Kalau mau jadi orang kaya, jadilah orang kaya seperti Abu Bakar Siddiq. Jadilah orang kaya seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti Siti Khadijatul Kubra. Kekayaan mereka untuk ibadah, untuk agama, untuk menolong umat Islam. Mantap. Orang kaya seperti ini akan masuk surga lebih dulu daripada haji mabrur, daripada orang mati syahid, daripada ulama. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan jamaah termasuk semuanya oleh Allah jadi orang yang kaya, kaya hati, kaya amal, kaya akhlak baik, kaya harta untuk agama, insya Allah ibadah. Nah para jamaah, sallu wara al imam qabla an tusallu amam al imam. Salatlah kalian di belakang imam. Namanya salat berjamaah. Nah kalau kita posisinya di belakang imam berarti kita disebut makmum atau berqudwah. Kalau berqudwah, kalau bermakmum berarti ada yang diikuti namanya Jadi salat berjamaah itu ada imam, ada walaupun hanya 2 orang. Jadi berjamaah ada imam tidak ada makmum, atau ada makmum tidak ada imam, namanya munfarid. Salat sendiri, nggak ada imam, nggak ada makmum, namanya musalah kosong. Pas masuk ke sholat, ada kambing di sini. Dikira lagi sholat, lagi tidur. Kata kami ini orang-orang kemana di sana sini nih? Nggak ada, terus saya ada yang sholat untuk kambing. Masya Allah. Nah kalau ada musola seperti ini umpama nih, nggak ada yang sholat, sampai diisi kambing, udah aja bongkar. Gak dia kata jadi botakan tuh. Percuma kalau musola jadi makmurkan masuk. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu. Jangan lupa. Jadi seandainya makmum malam ini jangan tidur. Kita mendekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amalan sunnah. Karena Rasulullah pun malam 27 Rajab tidak beliau berangkat setelah Isya, kembali ke Masjidil Haram sebelum Isya menjelang subuh, langsung beliau sholat subuh. Di masa saat itu para sahabat belum diperintah sholat subuh, karena nggak ada waktu. Rasulullah baru sampai, belum sempat mengajarkan tata cara sholat kepada para sahabat. Dia belum diwajibkan saat itu sholat subuh, tapi Rasulullah tetap sholat karena beliau udah tahu cara-caranya. Itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, malam 27 Rajab amalan kita nih kalau nggak mau nggak dipaksa, karena tidak ada paksaan dalam agama ya, tidak ada paksaan dalam ibadah. Ente ibadah bukan untuk orang lain, untuk diri ente sendiri. Ente enggak ibadah juga untuk ente dosanya, gak ada paksaan. Silakan ente mau kemana, mau ke surga ke neraka, terserah. Mau ke timur lah kamu, mau ke barat lah kamu, ke Los Angeles tuh terbakar kalian. Mau ke utara lah kamu, mau ke selatan lah kamu. Mau jadi orang baik silakan, mau jadi preman juga silakan, terserah kamu. Bahkan kalau mau silakan kamu jadi iblis atau jadi rajanya iblis. Silahkan, bebas. Tapi semuanya kita akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya kata malaikat Jibril, isma sita fa innaka mayyit. Hiduplah kamu semaumu. Dinasehati tidak bisa, dilarang tidak bisa. Hidup kamu semaumu, memperturutkan hawa nafsumu. Tapi ingat, suatu saat pasti kamu akan mati. Dan nanti di hari kiamat kamu akan dibangkitkan. Kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan selama hidup di alam dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Kira-kira jelas nggak ini? Jelas. Berarti jelas kan tujuan hidup untuk apa ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Nah, sekecil mungkin pasti akan terlihat oleh kita. betul. Jangan. Siapa? Gitu katanya. Benar Pak. Hadis.
Saya dukung Pak Haji. Habis. Betul. Amalan kita malam ini kalau mau silahkan lakukan. Sholat sunnah 12 rakaat malam ini dengan 6 kali salam. Jadi melaksanakan sholatnya 2 rakaat, 2 rakaat. Niatnya usolli sunnata lailatul isro'i rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah pada malam Isra Mi 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah ini sholat sunnah 12 rakaat pada malam Isra Mi'raj. Keterangannya ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau karangan Imam Ghazali, bukan Imam Gonzales. Ya kalau kata orang barat Gonzales, kalau kata kita Ghazali. Orang barat begitu. Jibril jadi Gabriel, Mikael jadi Mikael Jackson. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, barang siapa yang melakukan sholat atau mengerjakan amal kebaikan apapun pada malam 27 Rajab, niscaya ia akan memperoleh kebaikan selama 100 tahun. Masya Allah. Maka perbanyak melakukan amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah di malam 27 Rajab. Kita memuliakan malam yang mulia, malam di mana pada malam itu Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan untuk menerima perintah sholat. Beliau tidak tidur, melakukan perjalanan. Nah kita malam ini melakukan perjalanan, tapi perjalanan kita bukan ke mall, bukan. Perjalanan kita menuju Allah, yaitu dengan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Kita sholat itu mau menuju kepada Allah. Kita juga mi'raj dengan sholat malam ini 12 rakaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sholat sunnah 12 rakaat itu bukan hanya seyogyanya dilakukan pada malam 27 Rajab saja. Sebenarnya dilakukannya pada malam pertama bulan Rajab, kemudian pada malam tanggal 15 bulan Rajab, kemudian pada malam tanggal 27 Rajab, kemudian pada malam 10 Muharram, kemudian pada malam pertama di bulan Muharram. Nah itu untuk melakukan sholat yang 12 rakaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini berdasarkan keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia telah berkata bahwa pahala beribadah pada malam 27 Rajab dan besoknya tanggal 27 Rajab kita berpuasa 1 hari. Kira-kira puasa enggak nih ya? Insyaallah. Bener nih. Insyaallah. Insyaallah Pak. Ini insya Allah akan puasa. Apa insya Allah mau puasa ya? Puasa 2 poin. Jadi barang siapa yang berpuasa pada hari ke-27 di bulan Allah, bulan agung yaitu bulan mulia, maka baginya akan mendapatkan pahala yang sebanding dengan pahala puasa selama 60 bulan. Coba, puasanya cuma sehari, tapi pahalanya sebanding dengan pahala puasa 60 bulan. 60 bulan itu berapa hari? 1800 hari. Kalau kita puasa selama 1800 hari nggak mungkin puas.
Ramadan 30 hari aja, banyak yang bolong, ngumpet di kamar ngopi, keluar pura-pura nyidu, sepatu puasa orang, memang cirinya puasa nyidu wae gitu, kita lah jorok. Masya Allah, kecok ah. Allah Akbar, nauzubillah min dzalik. Ya. Karena 1 bulan itu kan 30 hari. Nah, puasa 1 hari pada tanggal 27 Rajab, besok hari Senin. Itu akan dapat pahala puasa. Tanggal 27 Rajab juga otomatis dapat pahala puasa sunnah Rasulullah, itu puasa Senin. Dan pada hari Senin amal kita dinaikkan ke langit. Makanya ketika ditanya kenapa Rasulullah dalam tempo seminggu selalu puasa 2 hari, yaitu Senin Kamis, kenapa pada hari Senin dan hari Kamis itulah amal-amal kita dinaikkan ke langit. Aku ingin ketika amalku dinaikkan ke langit dalam keadaan puasa. Itu kata Rasul begitu. Masya Allah. Sebulan 30 hari dikasih pahalanya, pahala puasa yang sebanding dengan pahala puasa 60 bulan. Berarti 30 kali 60 berarti 1800 hari. Makanya kalau nggak puasa besok rugi banget. Nanti akan terasa ruginya bukan sekarang, nanti di akhirat. Menyesal, kenapa dulu saya nggak puasa? Ternyata ini pahalanya loh luar biasa. Diperlihatkan pahalanya oleh Allah, baru menyesal. Sekarang kan belum diperlihatkan, biasa-biasa aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua amalan kita, yang ketiga ya. Jadi yang pertama apa? Sholat 12 rakaat di malam 27 Rajab. Yang kedua, puasa pada tanggal 27 Rajab. Yang ketiga, perbanyak di malam ini, malam 27 Rajab dan besok hari ke-27 Rajab, perbanyak kalimat, membaca kalimat hauqalah. Udah tahu belum kalimat hauqalah? Kalimat hauqalah udah tahu belum? Bener nih. Masa atau kalimat tabari. Kalau hauqalah belum tahu, tabari udah tahu belum? Hah? Belum juga. Kalimat tabari belum? Lamun teh bari. Tahu teh bari? Tahu. Teh entehnya. Teh penting. Minum isuk-isuk kata teh bari ta. Ayo dong tahu ayo dong. Ayo dispenser. Nah, kalimat hauqalah atau kalimat tabari itu kalau oleh Nabi Ibrahim disebutnya kalimat di Rasul Jannah, kalimat tanaman sorga. Artinya kalau kita memperbanyak membaca kalimat ini, nanti di sorga kita oleh Allah akan dikasih kebun yang sangat luas, dan di atasnya tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan untuk kita, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu disebutnya kalimat hauqalah atau kalimat tabari, kalimat yang isinya kita menyerahkan jiwa raga kita hanya kepada Allah. Tidak ada daya dalam melakukan taat dan tidak ada kekuatan dalam menjauhi maksiat illa billah, kecuali dengan pertolongan. Artinya kita ini lemah, tidak bisa apa-apa. Kita malam ini bisa ngaji karena ada pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah nggak bisa, walaupun rumahnya dekat nggak bisa, ada aja halangannya. Males lah, itu juga halangan, males juga. Ogah lah, taruang atau ogah itu ini. Itu juga halangan. Makanya kita bersyukur malam ini kita digerakkan oleh Allah. Hakikatnya Allah yang menggerakkan kita. Berkumpul di pengaji. Desa belum nih? Bisa itu. Yang sampai kebablasan ini? Aja. Hah? Oh udah. Ada yang Udah belum? Ikan. Hujan. Iya, dua kubu ya. 33 udah. Udah. 30. Ya, yang terakhir jangan lupa ya, malam ini perbanyak doa. Allahumma thahhir lisani minal kidbi. Ya, terus wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa basari minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Yang lembarannya sudah dibagi kemarin. Ayakin lembaran tuh? Ayah Pak. Ada bangkit.
Mungkin dipakai ngeduk tai kotok. Bulan pakai bungkus bala-bala. Selain semua dibaca. Nggak usah dihafal, baca aja malam ini sebanyak-banyaknya sampai tertidur. Lagi tidur, mimpi lagi membaca doa itu. Pak Gundam pun, Gundamnya Allahumma tohir lisani. Luar biasa banget ini. Haji bener, Gundamnya aja baca doa. Malaikat aja kagum tuh ini orang. Mantap banget nih. Luar biasa, Gundamnya aja baca doa. Yang biasa Gundam antara baca doa ini buat mah. Dan yang kedua, baca doa yang dibaca oleh para ulama soleh dulu. Allahumma inni as'aluka bimusyahadati asroril muhibbin wa bil khalwati lati khosota biha sayyidal mursalin inna asrita bihi lailata sabihi wal isrin antar hama qalbil hajin wal bil hajin wa tujiba da'wati ya akramal itu pun sudah dibagi lembarannya ya. Jangan lupa malam ini dibaca. Kalau yang pertama itu dibacanya malam ini dan besok. Tapi kalau yang kedua dibaca hanya malam ini. Demikian salim kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Dan terus mumpung bulan Rajab masih ada, besok hari ke 27, 28, 29, nanti tanggal 1 itu sudah masuk bulan Ya iyalah tanggal 1 lah sabar. Hari apa tuh? Hah? Sabtu. Hari Sabtu ya? Iya. Tanggal 1 ya? 1 Saban. Nah, masih ada tuh 27, 28, 29, ya 30. Masih ada beberapa hari lagi kita baca tasbih subhanallahi ra'uf astagfirullahaladzim innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Tiap hari 100 kali. Dan terus perbanyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Mumpung bulan Rajab masih ada. Nah, kalau kita ingin ketemu bulan Rajab lagi tahun depan, belum tentu umur kita nyampe. Enggak ada jamin. Siapa yang bisa memberikan jaminan kalau umur kita akan sampai di bulan Rajab tahun yang akan datang? Enggak ada. Baik, para jamaah, kita tutup tali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kami. Sayangkan mereka ya Allah. Bagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, tegakkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami dan jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami orang-orang yang Engkau berkahi di mana saja kami berada. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami amal kebaikan yang banyak, amal soleh yang banyak untuk bekal kami di alam akhirat. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami harta yang banyak, harta yang halal, harta yang barokah untuk ibadah dan untuk membela agama-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf